Hongkong. Gimana? Gimana ya? Tadinya sih ingin sikit dulu. Oke deh. Jadi gini, salah satu brand sepatu remaja di Hongkong pengen di-endorse nih sama aku. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya kalau semuanya lancar, pengennya sih sekalian jalan-jalan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus yang ada di sana. Kan bentar lagi aku lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya lihat nanti aja deh. Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Aku no comment deh ya. Aku nggak apa-apa kok. Orang kan bebas bikin komentar. Aku tuh nggak bisa mengatur apa yang dipikirkan orang tentangku. Apa? Oh iya dong, aku tuh senang sekali karena tiap hari followers nambah terus. Tapi aku nggak nyari followers kok. Yang aku lakukan hanya yang kusukai. Main sinetron, belum ada yang cocok. Aku masih nyaman begini. Segitu dulu ya kakak. Terima kasih. Halo? Iya. Mbak Lucy. Iya, manajemen tadi udah bicara kok soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Oke, nanti aja ya sekalian di Singapura. Iya, aku mampir. Iya tante, bye. Sebenarnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diri yang sebenarnya dan mana diri yang hanya ilusi. Tapi aku suka. Ilusilah yang membuatku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Ketika aku kembali ke diri yang sebenarnya, aku merasa asing. Lama-kelamaan, aku seperti tidak bisa keluar lagi. Aku ketagihan. Ketika aku kembali ke diri yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa asing. Aku merasa kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ayah, ibu, bahkan teman-temanku. Kepalaku isinya hanya ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Jadi, kalau semuanya sudah dicuci, bawang, cabai, serai, dan jeruk kita iris-iris sampai halus. Kalau sudah diiris-iris, kita masukkan ke dalam wadah. Kita tambahkan garam, gula, dan air perasan jeruk nipis. Setelah itu, kita panaskan minyak di wajan.
Kita tunggu sampai panas ya. Kalau sudah panas, kita tuangkan ke dalam wadah yang tadi. Praktis bukan? Tara, inilah dia sambal mata Bali. Jadi guys, ternyata tidak semua sambal itu diulek. Ada juga yang diiris-iris seperti sambal mata Bali ini, atau sambal dabu-dabu dari Manado. Segitu dulu ya mengenai Indonesia lewat sambal. Tunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, kita edit. Depan, pause ini pas weekend. Ngapain sih buat konten itu? Nah, selalu saja ada orang yang berkomentar seperti ini. Sampai-sampai ada teman yang bilang, kamu bikin konten kayak mama, lama-kelamaan badan kamu akan bau sambal. Apa keren gak sih sambal? Kalian pasti berpikir gitu juga kan? Aku juga sih dulu berpikir gitu. Apa kerennya sambal? Apalagi dijadiin konten. Ini bukan soal keren atau tidak keren, tapi aku hanya melakukan apa yang kusukai. Selagi itu baik untuk diriku dan tidak merugikan orang lain. Dari semua sambal yang pernah aku buat dan aku belajar membuatnya, ternyata ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia. Aneh-aneh, rasanya juga macam-macam. Ada yang pedasnya menyengat seperti sambal dadak atau sambal cibiu di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal itu. Dan juga harum daun kemanginya. Ada juga sambal yang pedas sangat, seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu diulek kasar setelah direbus. Bayangkan kalau sambal itu ditaruh di atas daun singkong yang sudah direbus dan dipadukan dengan nasi hangat. Pasti sangat enak. Ada juga sambal dengan rasa dengan paduan manis dan asam, seperti sambal dabu-dabu tadi dari Manado. Dan kalian juga harus merasakan sambal udang dari Aceh. Rasanya asam pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis sambal. Di Sunda saja sambalnya ada banyak-banyak. Apalagi di Padang, di Jawa, Bali, Manado, Makassar, hingga Aceh. Tidak hanya satu atau dua sambal. Sambal-sambal itu dipadu dengan berbagai olahan, seperti udang, ikan, kecombrang, terasi, atau yang lainnya. Di Sumatera namanya sambal belacan. Dari pamanku, aku dapat info kalau di kampungnya di Payakumbuh ada namanya sambal unja. Ikan yang sudah diaduk dengan sambal yang sudah digiling lalu dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar di atas bara. Ya, seperti lemang. Itu untuk konten berikutnya ya. Ternyata di Indonesia orang-orang memang suka sambal. Ayahku bilang kalau kunci dari rumah makan adalah sambalnya. Kalau sambalnya enak, masakannya juga pasti enak. Dari semua jenis sambal yang pernah aku buat, aku tahu kalau sambal itu bukan hanya sekedar sambal, tapi ada hubungannya dengan kaitan alam atau budaya mereka tempat tinggal. Karena itu, kalian tahu orang-orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan punya lebih banyak jenis sambal daripada orang-orang yang tinggal di dataran rendah atau pesisir. Sambal-sambal mereka juga lebih pedas daripada sambal-sambal yang ada di dataran rendah. Karena sambal-sambal yang di dataran rendah juga bergabung dengan rasa asam dan manis. Orang di medsos punya yang aneh ya. Salah satu kalihannya mereka bilang kalau aku aneh. Orang dilihat dari berapa jumlah followersnya, sampai aneh menjual aku dengan jutaan followersnya. Aku sebenarnya sudah terlalu sering sakit hati
wajah hingga badan dan bentuk tubuhku. Dan lagi yang lebih kurang ajar, basa-basi ingin berkenalan. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan dan pada kontenku, tapi tidak dengan yang satu ini. Aku tidak tahu mengapa mereka berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku tidak tahu juga mengapa aku sakit hati. Dan itu masih berkelangsungan sampai sekarang. Padahal aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Halo? Bayu? Kenapa Bayu? Iya, ini lagi nyantai. Jadi sekarang kamu ada di mana? Kesepian? Kesepian kenapa kamu? Bayu? Bayu? Kenapa menangis? Bayu? Bayu? Halo? Hai guys, sorry ya, gak lama kan nunggunya. Tadi aku meeting dulu, pengen buat ke Hongkong. Gimana? Gimana ya? Ini sih pinginnya secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, salah satu brand sepatu remaja di Hongkong pengen di-endorse nih sama aku. Pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Aku sebenarnya capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot bahwa itu adalah diriku.